فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari Kitab Al-Qawaidul Muslah. Kita masuk pada poin yang ketiga dari yang ingin ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan sifat ma'iyah, terkait dengan sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sekarang kita masuk poin yang ketiga yang ingin ditegaskan oleh beliau. Salisan, yang ketiga, hadhil ma'iyah taqtadil ihatah bil khalqi. Kebersamaan ini mengandung konsekuensi bahwasanya Allah meliputi makhluknya. Ihatah, mengetahui dari segala sisi, meliputi. Bahwasanya Allah meliputi makhluknya dari segala sisi. Ilman wa qudratan, baik secara keilmuan, Allah mengetahui apapun yang dilakukan oleh para makhluk. Wa qudratan, dan secara kudroh, secara penguasaan, Allah menguasai para makhluknya. Tidak ada satupun yang lepas dari kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sam'an wa basara, secara pendengaran dan penglihatan. Tidak ada yang samar dan tidak ada yang tidak terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Wa sultanan wa tadbira, dan kepemilikan dan pengaturan. Tidak ada satupun makhluk yang lepas dari kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari sifat ma'iyah. Konsekuensi dari sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya. Konsekuensinya apa? Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah mengilmui, Allah menguasai, Allah mengatur para hambanya. Gitu maknanya. Allah mendengar, Allah melihat, dan seterusnya dari sifat-sifat apa ini? Rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghaira dzalika min ma'ani rububiyati, dan yang selain itu dari makna-makna rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. In kanatil ma'iyatu ammatan. Kapan maknanya seperti itu? Kalau ma'iyahnya bersifat umum. Dan lam tukhas bi syakhsin aw wasfin. Tidak dikhususkan dengan orang tertentu atau sifat tertentu. Berarti ciri-cirinya ma'iyah ammah, kebersamaan yang bersifat umum, itu tidak dikhususkan dengan orang atau dengan sifat. Dia bersama dengan seluruh makhluknya. Pasti yang ma'iyah apa itu? Ammah. Kalau dikhususkan berarti namanya ma'iyah khos. Allah bersama fulan, Allah bersama dengan hambanya yang begini sifatnya. Itu pasti ma'iyah apa? Khos. Itu bedakannya. Yang umum yang bagaimana? Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Umum atau khusus? Umum. Ada dikhususkan orang tertentu? Enggak. Dia bersama dengan kalian semuanya. Enggak dikhususkan dengan bersama siapa aja, enggak? Dengan semuanya. Berarti ini kebersamaan apa namanya? Umum. Nah.
Wa qawlihi, dan juga firman Allah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada pembicaraan 3 orang melainkan Allah adalah yang keempat. Artinya apa? Allah tahu apapun yang mereka berbincangkan saat itu. Tidak ada pembicaraan diam-diam antara 3 orang melainkan Allah adalah yang keempatnya. Artinya di situ tahu apa yang mereka bicarakan, Allah dengar apa yang mereka bahas. Tidak pula ada 5 orang yang berbicara diam-diam melainkan Allah adalah yang ke-6-nya. Artinya apa? Yang dibicarakan 5 orang ini Allah tahu. Wala adna min zalika, tidak pula lebih kurang daripada itu. Kurang daripada berapa? Tadi minimal berapa yang pertama? 3, berarti kurang dari itu berapa? 2. 1. Bisa? Bisa seorang bicara dengan siapanya? Dirinya sendiri. Itu pun Allah apa? Tahu. Wala adna, tidak pula kurang daripada itu. Wala aktsara, tidak pula lebih dari itu. Lebih dari berapa? Tadi terakhir disebutkan berapa orang? 5. Ada 6 orang, berarti Allah yang ke-7-nya. Ada 100 orang, Allah yang ke-101-nya. Tidak lebih kurang daripada itu, tidak pula lebih illa wa huwa ma'ahum, melainkan dia bersama dengan mereka. Ada dikhususkan ini? Enggak ada. Bersama dengan mereka. Aina makanu, dimanapun mereka berada. Berarti ini ma'iyah ammah. Jadi matikan aja nih. Fa in khussat bi syakhsin aw wasfin. Kalau dikhususkan dengan orang tertentu aw wasfin atau sifat tertentu. Kalau dikhususkan dengan orang tertentu atau sifat tertentu, iqtadat ma'adzalika, maka mengandung konsekuensi bersama dengan itu. Itunya kembali kemana? Itunya kembali kemana? Yang di atas. Apa itunya tadi? Kebersamaan Allah secara ilmu, secara apa? Pendengaran, secara kudroh, secara pengaturan, secara apa ini? Pengaturan dan pemilikan dan seterusnya itu. Bersamaan dengan itu, gitu. Ada tambahannya berarti. Berarti apa yang dicakup oleh ma'iyah ammah itu juga ada pada ma'iyah khos. Konsekuensi dari kebersamaan umum itu juga ada pada kebersamaan secara apa? Khusus. Ditambah lagi. Iqtadat ma'adzalika, mengandung konsekuensi bersama dengan yang tadi, an-nasr wa ta'yid. Pertolongan dan penguatan. Allah menguatkannya dan Allah menolongnya. Selain juga Allah tetap tahu dia. Allah dengar dia. Allah melihat dia. Iya. Ditambah Allah apa? Menolongnya dan menguatkannya. Wat taufiq wat tasdid. Diberi taufik dan diluruskan. Ini yang membedakan ma'iyah ammah dengan ma'iyah khos. Jadi kalau misalnya dikatakan, nanti akan disebutkan, misalul makhsusa bi syakhsin, contoh kebersamaan yang dikhususkan untuk orang tertentu. Qauluhu ta'ala li Musa wa Harun, ucapan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama dengan kalian berdua. Umum atau khusus? Khusus. Karena Allah khususkan untuk ma'akuma, dengan kalian berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Sesungguhnya aku bersama dengan kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Ada makna ma'iyah ammah di situ? Ada tidak makna ma'iyah ammah di situ? Adalah. Allah melihat Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Iya kan? Iya. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Harun. Iya. Itu makna ma'iyah apa tadi? Makna ma'iyah ammah. Juga ada itu pada makna ma'iyah khos. Ditambah lagi. Kalau ma'iyah khos ada tambahan apa? Pertolongan, pembelaan, penguatan, dikasih taufik, diluruskan, dijaga, dimenangkan, dan seterusnya. Itu makna tambahan khusus untuk ma'iyah apa? Khos. Jadi jangan bayangkan ini dua hal yang berbeda sama sekali. Enggak. Ibaratnya lingkaran, ini lingkarannya modelnya lingkaran besar sama lingkaran apa? Kecil. Lingkaran yang besar ini ma'iyah apa?
Ma'iyah ammah, umum. Yang kecil di dalamnya itu ma'iyah apa? Khosoh. Sehingga kalau udah dapat ma'iyah khosoh, pasti dapat ma'iyah apa? Ammah. Tapi kalau baru masuk ma'iyah ammah, belum tentu dapat ma'iyah apa? Masuk. Masuk. Betul ya? Betul ya? Banyak yang senyum-senyum penuh arti. Ya jalan. Nggak mungkin menyelisih orang banyak nih. Paham? Sehingga jangan bayangkan ma'iyah amma dengan ma'iyah khosoh itu dua hal yang bertolak apa? Belakang enggak. Yang satu umum, yang satu apa? Khusus. Yang satu besar, yang satu apa? Lebih kecil. Jadi makna ma'iyah umum ada nggak dalam ma'iyah khosoh? Hah? Ada. Jadi apa yang ada dalam ma'iyah ammah yang didapatkan oleh manusia secara umum itu didapatkan juga oleh orang yang dapat ma'iyah apa? Khosoh. Plus dia ada kelebihannya. Yang cuma dapat ma'iyah ammah saja, ini nggak dapat ma'iyah apa? Khosoh. Allah tahu dia, Allah dengar dia, Allah melihat dia. Belum tentu Allah apa ini? Menolong dia. Iya. Tapi kalau Allah udah menolong dia, membela dia, memenangkan dia, pasti Allah apa ini? Pasti Allah tahu tentang urusan dia, Allah melihat dia, Allah mendengar dia, pasti itu. Pasti, karena nggak ada seorang pun yang lepas dari rububiyah apa? Karena nggak ada seorang pun yang lepas dari ma'iyah apa? Ammah. Kan iya, ma'iyah ammah kan untuk semua orang ya. Allah tahu apapun yang dilakukan oleh siapa? Makhluk semuanya Allah tahu. Wa qawlihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, id yaqulu li sahibihi la tahzan, dan ingatlah tatkala dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, janganlah engkau bersedih. Sahabatnya adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Afwan Ustaz, singkap dadanya Ustaz. Singkap nggak boleh? Boleh. Nah, Rasulullah itu suatu ketika terlihat beliau melepaskan seluruh apanya? Hah? Kancing. Dah dibawa kepada, bahkan ada yang sahabat yang melihat beliau waktu itu. Setelah itu beliau juga nggak pernah lagi ngancing apanya? Baju. Sejak dia melihat Rasulullah apa ini? Melepaskan apanya? Kancing. Sangat panas ini ya. Tangan ini basah ini. Amin. Nah, nggak apa-apa. Kalau ada apanya? Apalagi ada faktor yang mengharuskannya. Sebagai atas itu bukan bagian dari apa? Bukan juga pamer, bukan. Panasnya pol. Bukan tarik mejanya, ini berkeringat ini ya. Nah, nggak apa-apa. Sebagian sahabat itu malah ketika lihat Rasul itu malah dijadikan sunnah. Tapi zahirnya itu bukan sunnah terus menerus. Rasulullah melakukannya karena ada apa? Ada sebab. Maka kalau mau ngikutnya, lakukan ketika ada apanya? Sebabnya. Walaupun kalau semata-mata dia kayak gitu, niatnya mengikuti Rasul, insya Allah dapat apa? Pahala karena niatnya, bukan karena apanya? Buka dadanya. Sama seperti yang dilakukan oleh Anas. Nah, ketika dia makan apa? Labu. Alasannya cuma gara-gara sering nengok Rasulullah nyari-nyari apa? Labu di nampan. Oh, ya. Gara-gara ngelihat apa? Rasulullah nyari-nyari labu di nampan. Akhirnya sejak itu pun Anas jadi suka apa ini? Labu. Nah, ini mirip kayak gitu. Makanya oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ithiobi rahimahullah ta'ala dalam kitab usul fikihnya beliau anggap itu sebagai hukum asalnya untuk diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Nah, itu hukum asal kan? Bahwasanya Rasulullah itu dijadikan untuk ditiru. Nah, apalagi dengan niat itu tidak niat untuk menyamai siapa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lanjut. Bagaimana tadi? Dan ingatlah tatkala dia berkata, yaitu Nabi,
kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dikhususkan atau diumumkan ini? Khusus. Bersama kita artinya aku dan siapa? Engkau saat itu. Apa kalau nggak bersama dengan orang kafir? Bersama, tapi ini kan kebersamaan apa? Umum. Ya kan? Allah tahu apa yang dilakukan orang kafir? Tahu, Allah lihat. Iya. Dengan kebersamaan apa tadi? Tapi saat itu bukan itu yang dimaukan oleh Rasul. Rasul maunya ma'iyah apa? Kalau ma'iyah aman ya apa gunanya? Paham ya? Nggak ada bedanya antara kita saat itu, wahai Abu Bakar, dengan mereka yang orang musyrikin yang sedang ngejar. Paham? Nah, sehingga ini dikhususkan. Berarti ma'iyah khosoh namanya. Wa mithalul maksusah biwasfin, dan contoh untuk kebersamaan yang dikhususkan dengan sifat tertentu. Kalau tadi kan orangnya. Yang pertama Nabi Musa dan Nabi Harun, yang kedua Nabi kita Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Contoh kebersamaan yang dikhususkan dengan sifat qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wasbiru, bersabarlah kalian, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan, pakai sifat atau pakai orang yang ditentukan? Sifat, orang-orang yang sabar. Entah siapapun lah itu masuk semua ke situ. Yang penting dia sabar, maka Allah bersama dengannya. Kebersamaan apa ini? Khosah, kan untuk orang tertentu ini, sifat tertentu. Orang-orang yang sabar. Berarti kebersamaan khosah. Qala rahimahullah. Wa amsaluha fil Qur'an katsira. Dan permisalannya di dalam Al-Qur'an itu banyak. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil Fatwa Al-Hamawiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Fatwa Al-Hamawiyah, Shafha 103, halaman 103 minal mujalladil khamis, dari jilid yang kelima min Majmu'il Fatawa Ibnu Qasim. Qala, beliau mengatakan, summa hadhil ma'iyah, kemudian sifat kebersamaan ini, takhtalifu ahkamuha, berbeda-beda hukumnya, bihasabil mawarid, sesuai dengan tempat datangnya, tempat penyebutannya. Ini beda konsep, beda konteks, beda makna, beda hukum. Nah, bahkan buat judulnya ya kan oleh Abu Daud rahimahullah taala dalam sunannya, babun fi halil azrar, bab tentang melepaskan kancing. Jadi babnya Pak, bab tentang melepaskan kancing. Kemudian dibawakan hadis dari Ibnu Qusyair dari Muawiyah bin Qurrah, dari Qurrah, dia mengatakan, ataitu Rasulullah SAW fi rahtin min Muzayyanah, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW bersama dengan sekelompok orang dari Muzayyanah. Fabaya'nahu, kami pun berbaiat kepada beliau. Wa inna qamisahu, dan sesungguhnya komisnya beliau, lamutlaqul azrar, lepas apanya? Azrarnya, kancingnya. Qala, maka kata beliau, fabaya'nahu, kami pun fabaya'tuhu, maka saya pun membaiat beliau. Summa adkhaltu, nulis. Fabayatu, saya pun membaiat beliau. Summa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi, kemudian saya memasukkan tangan saya ke jaib. Apa jaib? Jaib di sini enggak kantong, apa? Tempat masuknya kepala. Fi jaybi qamisihi, di kerah bajunya beliau. Famasastu al-khatam, saya pun menyentuh khatam, bendolan tanda kenabian siapa? Nabi SAW. Di mana? Di belakang, di pundak. Paham ya? Ada tonjolan, tanda apa namanya? Tanda kenabian. Kalau di kantong itu mana? Dari apa? Sahabat tadi masukkan dari mana?
dari kerah. Karena Rasul melepaskan apanya? Kancing, melepaskan baju. Melepaskan apa? Kancing. Makanya tangannya Qurrah tadi bisa apa? Bisa masuk. Maka aku pun menyentuh khotam tersebut. Fama ra'aitu Muawiyah wala ibnahu qat, maka aku sejak itu tidak pernah melihat Muawiyah dan juga anaknya sekalipun illa mutalliki azrarahuma, melainkan keduanya selalu melepaskan apanya? Kancing bajunya. Karena ngikuti siapa tadi? Rasulullah SAW. Fi syita wala har. Enggak di musim apa? Dingin, enggak di musim apa? Panas. Yang penting ngikut siapa ini? Rasul SAW. Dan dia kan nggak tahu alasannya Rasul. Dia nggak mau tahu alasannya Rasul. Pokoknya aku pernah nengok Rasul apa ini? Melepas apa? Kancing. Nah, oh ini udah mending kali ini. Cuman pas apa ini? Pas panas saja. Nah, wala yadsarani azraruhuma abada, dan keduanya nggak pernah mengancingkan kancing mereka berdua selama-lamanya. Wah, ini udah seterusnya. Demi mengikuti siapa ini? Penampilannya Rasulullah SAW. Ya, tapi kalau misalnya di luar, kalau misalnya nggak pantas ya jangan dilakukan. Apalagi orang-orang kan nggak ngerti ada hadis kayak gini. Wah, ini tuh sahabat. Ya enggak juga lah. Tengok-tengok tempatnya. Sini kan orang-orang yang berilmu, para pelajar. Kalau dikasih dalilnya apa ini? Ngerti atau apa? Nah, paham ya? Kamu kalau di pajak misalnya, apa yang mau kamu jelaskan? Orang udah kantung apa? Peci, pamer dadanya, tahan. Kan lain tempat, lain apa ini? Beda sikap, paham ya? Nah itu enaknya tinggal di lingkungan siapa ini? Ahlus sunnah, apalagi sama pelajar, sama penuntut ilmu, enak jelaskannya. Ya, Anda juga kalau di luar yang nggak kayak gini, ngaji depan orang yang sekalinya keluar, yang nggak kayak gitu juga. Nah, kecuali kalau yang bisa kira-kira dijelaskan, orang-orang yang nggak. Hadisnya sahih, hadis riwayat Abu Daud. Dan ini dulu kita dapatkan ketika pelajaran Syekh Penayah, ya Allah Ta'ala, pembahasan tentang Al-Jami' Sahih. Nah, karya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, kajian ba'da zuhur di sana. Bagaimana tadi? Bahwasanya hukum kebersamaan ini berbeda-beda sesuai dengan tempat datangnya. Alam maqala, ketika Allah mengatakan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, dia tahu apa yang masuk ke bumi dan tahu apa yang keluar dari bumi, ila qaulihi, sampai ucapan Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Dalla zahirul khitab ala anna hukma hadhil ma'iyyah wa muqtadaha annahu muttali'un alaikum. Maka ini menunjukkan bahwasanya hukum dari kebersamaan ini dan konsekuensinya adalah dia mengetahui keadaan kalian. Syahidun alaikum wa muhaiminun alimun bikum. Dia mengetahui semua keadaan kalian dan mengawasi kalian. Wa hadza makna qauli salaf, dan inilah makna ucapan salaf, innahu ma'ahum bi ilmihi. Sesungguhnya Allah bersama dengan makhluknya, bersama dengan ilmunya. Ya. Sesungguhnya dia bersama dengan makhluknya dengan ilmunya, bukan dengan apanya? Zatnya. Sehingga Allah bersama dengan hambanya secara apanya? Keilmuan, secara ilmunya. Wa hadza zahirul khitab wa haqiqatuh. Dan inilah yang zahir dan hakikat maknanya. Betul, ini hakikat. Wa qala, beliau juga mengatakan, walamma qala Nabi, itu tadi ma'iyah apa ini? Ma'iyah ya'lamu ma yaliju, itu sudah disebutkan. Dia tahu apa yang masuk, apa yang keluar dari bumi, dan dia bersama kalian. Berarti ma'iyah apa itu? Amma. Kan sudah disebutkan ilmu sebelumnya, ya kan? Wa qala ta'ala wa qala rahimahullah wa lamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibihi fil ghar la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi SAW berkata kepada sahabatnya di dalam gua, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau bersedih, sungguhnya Allah bersama dengan kita. Kana hadza aidan haqqan ala zahiri, ini juga benar sesuai dengan zahirnya. Wa dalatil hal ala anna hukma hadhil ma'iyyah huna ma'iyyatul ittila, dan secara keadaan ayat itu menunjukkan bahwasanya hukum kebersamaan ini di sini adalah kebersamaan pengetahuan, ittila. Allah melihat. Allah lihat tidak Abu Bakar dan Rasul di situ? Dalam gua Allah lihat tidak? Allah lihat. Wan nasr wa ta'yid, pertolongan dan pembelaan. Ini makna secara umum atau khusus ini? Khusus. Nah, sehingga Rasulullah saat itu dapat ma'iyah ammah karena beliau juga manusia dengan Abu Bakar, dan juga dapat tambahannya ma'iyah apa?
Kosong. Maksudnya apa? Aku akan menolong kalian, gak usah sedih, Allah akan menolong kita, wahai Abu Bakar. Kalau pakai ma'iyah amah aja, nggak akan tenang siapa? Abu Bakar. Karena nggak ada bedanya nanti antara Rasulullah dan Abu Bakar dengan orang musyrikin, ya sama-sama dapat ma'iyah. Ini ma'iyah apa? Ya apa yang ditenangkan pakai itu Abu Bakar Siddiq, ya nggak akan tenang juga. Maka menenangkannya kan pakai ma'iyah apa ini? Yang nggak dimiliki oleh orang kafir, orang musyrikin. Mereka nggak dapat kebersamaan secara apa? Khusus. Semuanya cuma dapat ma'iyah apa? Ammah, umum. Wa kadzalika qauluhu, dan begitu juga dengan ucapan Nabi SAW, ucapan Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ma'iyah apa ini? Khosoh, taunya dari mana? Dikhususkan. Hanya untuk siapa? Yang bertakwa, berarti ma'iyah apa? Khusus. Walladzina hum muhsinun, dan Allah bersama dengan mereka yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ma'iyah apa ini lagi? Khosoh. Wa kadzalika qauluhu li Musa wa Harun. Begitu juga dengan ucapan Allah kepada Nabi Musa dan Harun. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguh aku bersama dengan kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Bersama yang pertama ma'iyah apa ini? Khusus. Ya kan? Aku bersama dengan kalian dan kebersamaanku aku akan bela kalian, aku akan tolong kalian. Gak usah takut menghadapi Firaun. Aku akan membela kalian. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku lihat. Ma'iyah apa ini? Amma. Yang lain juga kena ini. Dapat yang terakhirnya. Firaun dapat saat itu? Dapat. Allah lihat Firaun, Allah dengar Firaun? Dapat. Ma'iyah apa? Sehingga yang ada pada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, ma'iyah amah dan juga ma'iyah khosoh. Dikhususkan Musa dan Harun dengan ma'iyah. Dikhususkan Musa dan Harun dengan ma'iyah khosoh. Hunal ma'iyah ala zahiriha. Di sini juga kebersamaannya secara zahir juga. Wa hukmuha fi hadhil mawatin an-nasr wa ta'yid. Dan hukumnya, hukum kebersamaan ini di tempat-tempat seperti ini adalah pertolongan dan penguatan. Iya kan? Iya, karena kan konteksnya jelas itu. Allah ingin menguatkan dan menjaga, menolong siapanya? Hambanya itu. Bukan hanya sekedar mengetahui, melihat. Ya kalau nggak ditolong juga percuma. Udah, sana aja, aku tengoknya aja kalau di sini. Mana ada orang mau maju kayak gitu? Udah pikir-pikir, aku tengoknya aja dari sini. Nanti ada apa-apa, aku biarkan ya. Mana ada orang mau maju kayak gitu? Udah tenang aja, aku bersamamu, udah. Nanti kalau ada apa-apa, ya aku tengoknya aja. Karena ada orang menenangkan kayak gitu. Iya kan? Kalau menenangkan pakai kebersamaan yang secara apa? Oh, sudah tenang aja aku sama. Udah maju lah. Nanti kalau ada apa-apa tinggal lari. Enggak juga. Maksudnya lari mendekat. Maksudnya kan suudzon sama kawan. Udah lihat aku lari langsung nolong. Oh, kok ikutlah. Nanti lah dulu kok. Kenapa dulu. Udah. Ilaan kau sampai akhirnya beliau mengatakan, fafarkun baina ma'nal ma'iyah wa muqtadaha, maka bedakan antara makna kebersamaan dan konsekuensinya. Ya makna bersama ya bersama saja udah. Konsekuensinya nanti apa? Mengilmui, melihat, mengetahui, mendengar, itu semuanya apanya? Konsekuensi dari kebersamaan apa? Allah SWT. Kalau makna kebersamaan ya itu saja, mengiringi, pengiringan. Paham ya? Tuntutannya, konsekuensinya kalau diiringi berarti dilihat, diketahui, didengar, udah diilmui dan seterusnya dari mana-mana rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama sara muqtadaha min ma'naha. Dan terkadang bisa jadi konsekuensinya itu menjadi maknanya. Fa yakhtalifu bi ikhtilafil mawadhi. Maka maknanya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempatnya. Di tempat kayak gini bisa jadi makna ma'iyahnya kayak gini, di tempat kayak gini ma'iyahnya bisa yang lain lagi. Sini bisa ma'iyah ammah, sini bisa ma'iyah apa? Walaupun lafadznya sama-sama apa? Ma. Lafadznya sama-sama apa? Ma, tapi beda tempat, beda konteks, beda apanya? Maknanya. Bisa dimaknakan ma'iyah ammah, bisa dimaknakan ma'iyah khosoh. Wa qala Muhammad bin Musili. Kita selesaikan satu poin ini. Dan berkata Muhammad al-Musili fi kitabi Istijal as-Sawa'iq al-Mursalah 'ala al-Jahmiyati wal Mu'attilati Ibnu Qayyim. Nama kitabnya sangar ini. Istijal, penyegeraan. Penyegeraan petir yang menyambar kepada orang-orang Jahmiyah dan para penolak sifat. Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu punya kitab aslinya panjang. Tapi kalau kepanjangan terlalu lama sampai apanya? Petirnya. Sama dia apa kan? Diringkas supaya dipercepat apanya? Petirnya itu untuk menghantam siapa? Jahmiyah dan Mu'attilah, para penolak sifat, pengingkar sifat namanya Mu'attilah. Fil misal tasi', di contoh yang ke-9,
Safha 409, halaman 409 Thobatul Imam. Kata beliau, wa ghayatu ma tadullu alaihi ma'a. Dan puncak dari yang ditunjukkan oleh kata ma'a, yang artinya apa? Bersama. Al-musahabah, pengiringan. Wal muwafaqah, kebersamaan. Muwafaqah, kesesuaian. Wal muqaranah, pengiringan, sama. Fi amrin minal umur, dalam satu perkara dari perkara-perkara yang ada. Wa dzaqitiran fi kulli maudhi bihasabi. Dan sesuatu pengiringan sesuatu itu di setiap tempat sesuai dengan tempat tersebut. Jadi belum tentu kalimat ma'a di sini sama maknanya dengan ma'a di kalimat yang lain, gitu. Wa yalzamuhu lawazim, dan mengharuskan keharusan-keharusan bihasabi muta'alliqihi, sesuai dengan kaitannya. Kalau dikaitkan dengan ini, maka maknanya ini. Kalau dikaitkan dengan ini, maka kaitannya itu. Nah, fa idza qila, kalau dikatakan Allahumma al khalqihi bitoriqil umum. Kalau dikatakan Allah bersama dengan makhluknya, secara apa ini? Umum kan? Allah bersama dengan makhluknya. Ada dikhususkan? Enggak ada. Secara umum, kana min lawazimi dzalika, maka konsekuensinya adalah ilmuhu bihim. Ilmunya Allah terhadap siapa? Mereka. Kalau secara umum, maknanya apa? Allah mengilmui mereka. Allah tahu apa yang mereka lakukan. Wa tadbirihi lahum, Allah mengatur urusan mereka. Termasuk orang kafir diatur, dikendalikan rezekinya berapa, kapan mati, kapan lahir. Oleh Allah masuk, walaupun mereka orang kafir. Wa qudratihi, masuk dalam penguasaan Allah terhadap mereka. Wa idza kana dzalika khassan, kalau maknanya khusus, kaqaulihi innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ini ma'iyah apa? Khassa. Kana min lawazimi dzalika ma'iyatuhu lahum bin nusrati wat ta'yid wal ma'unah. Maka konsekuensinya adalah kebersamaan Allah kepada mereka dengan cara pembelaan, penguatan dan pertolongan. Fa ma'iyatullah, kenal ma'iyah apa? Khassa. Ma'iyah amanya hilang mananya? Enggak, tetap itu tambahan makna untuk ma'iyah amma. Ma'iyah khosonya ada tetap ma'iyah, makna ma'iyah amanya tetap ada di situ. Tetap ada, jangan dihilangkan. Paham ya? Kalau Allah bela mereka, Allah tolong, Allah bantu, Allah menangkan, berarti hilang makna ma'iyah amanya. Amanya enggak. Ma'iyah amanya tetap dapat, ditambah mereka dapat ma'iyah apa? Khosoh. Fa ma'iyatullahi ta'ala ma'abdihi naw'an. Maka kebersamaan Allah dengan hambanya itu terbagi menjadi berapa? Dua jenis, ammah wa khassah, umum dan khusus. Wa qad ishtamala al-Qur'an 'alal naw'aini, dan Al-Qur'an mengandung kedua-duanya. Di Al-Qur'an ada ma'iyah ammah, ada ma'iyah apa? Khassah. Wa laysa dzalika bi tariqil ishtirakil lafzi, dan itu bukan secara ishtirak lafzi. Ishtirak lafzi itu satu lafaz yang memiliki beberapa makna, bukan kalimat maknanya itu punya dua makna, bukan. Tapi satu maknanya, tapi bisa berubah. Paham ya? Maknanya satu, tapi bisa berubah tergantung apanya? Konteksnya. Bukan berarti satu lafaz dia langsung mengandung dua makna, enggak. Secara lafaz enggak. Dia maknanya tetap satu, tapi nanti punya tambahan makna kalau di satu tempat, di makna lain maknanya seperti ini. Paham ya? Bukan langsung bercabang makna asli kata itu langsung punya lebih dari berapa? Satu, enggak. Gitu. Bal haqiqatuha, bahkan hakikatnya mata qaddama, yang telah lalu. Kalimat ma'ah, as-suhbah al-la'iqah. Udah. Kebersamaan, keberiringan yang apa ini? Yang layak. Yang layaknya bagaimana? Ya tengok konteks apanya? Katanya. Kalau konteksnya kayak gini, ma'anya ma'ya yang kayak gini. Kalau konteks katanya kayak gini, ma'anya ma'ah yang seperti itu. Sehingga beda tempat, maka beda arti apanya? Maknanya. Dia baru nampak jelas maknanya kalau digabungkan dalam sebuah apa ini? Kalimat. Oh, ini ma'iyahnya ma'iyah apa? Oh, ini ma'iyah apa ini? Khosoh. Tergantung apanya? Konteks kalimatnya. Wa dzakara Ibnu Rajab fi Syarhil Hadits At-Tasi wal Ishrun min al-Arba'in an-Nawawiyah, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam syarah hadis yang ke-29 dari kitab Arba'in Nawawiyah, annal ma'iyah al-khassah, bahwasanya kebersamaan yang bersifat khusus taqtadin nasr wa ta'yid, mengandung konsekuensi pertolongan dan penguatan, wal hifdzi wal i'anah, dan
penguatan, penjagaan, dan pertolongan, bantuan. Wa annal ammah, dan bahwasanya kebersamaan umum taqtadi ilmahu. Kok ilmuhu? Ada harokannya kalian? Enggak ada. Taqtadi ilmahu wa tilaahu wa muraqabatahu li'amalihim. Dan bahwasanya kebersamaan umum itu mengharuskan secara keilmuan dan pengetahuan dan pengawasan terhadap amalan mereka. Allah bersama dengan para makhluk, artinya apa? Allah ngawasi amalan-amalan mereka. Termasuk orang kafir? Termasuk. Mahfum ya? Karena ma'iyah apa ini? Amah maknanya mengilmui, konsekuensinya adalah Allah mengawasi dan menjaga amalan mereka. Nah, artinya menjaga ini tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Katsir fi tafsiri ayatil ma'iyah fi suratil Mujadilah. Dan dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat yang menunjukkan kebersamaan dalam surat Al-Mujadilah, wa lihadza haka ghairu wahidin. Oleh karena itu dinukil oleh lebih dari satu ulama al-ijma'ah, kesepakatan para ulama, ala annal murad bi hadhil ma'iyah ma'iyata ilmihi. Bahwasanya yang dimaksud dengan kebersamaan ini adalah kebersamaan secara apa? Ilmu. Artinya apa? Allah mengetahui apapun yang mereka lakukan. Nah. Kemudian kata beliau, itu kebersamaan dalam ayat Mujadilah yang tadi, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisun, dan itu maknanya. Walihada haka ghairu wahidin al-ijma' ala anna al-murad bi hadhil ma'iyah ilmihi. Qala wala syakka fi iradati dzalika, dan tidak diragukan yang diinginkan adalah itu. Tidak diragukan bahwasanya yang diinginkan adalah itu. Wala syakka fi iradati dzalik. Tidak diragukan bahwasanya yang dimaukan iradah. Yang dimaukan adalah itu, yaitu ma'iyah apa? Ma'iyah ammah, ma'iyah keilmuan gitu. Secara ilmunya Allah bersama mereka. Walakin sam'uhu aidan ma'ilmihi bihim. Akan tetapi pendengaran Allah juga bersama dengan ilmunya. Bukan cuma ilmu saja, tapi apa? Pendengaran juga. Allah mendengar semua ucapan mereka. Apalagi itu konteksnya. Najwa. Najwa artinya apa? Pembicaraan. Berarti kebersamaan Allahnya secara apa ini? Secara pendengaran, ya kan? Nah, karena perbuatan hambanya berupa apa? Ucapan. Maka cocoknya dimasukkan makna apa? Pendengaran, ya. Iya kan? Nah, makanya kata beliau, masuk juga ke dalamnya apa? Pendengaran Allah kepada mereka bersama dengan ilmunya Allah terhadap mereka. Wa basarahu, dan juga pandangan Allah. Allah tahu? Allah tahu? Tahu. Allah melihat, maksudnya apa? Allah melihat, basar melihat. Nafidun fihim, dan pandangan Allah itu juga menembus pada mereka. Fahuwa subhanahu, maka dia subhanah muttali'un ala khalqihi, dia mengetahui segala makhluknya. La yaghibu anhu, tidak samar bagi dia sedikit pun, min umurihim syai'un, dari urusan mereka sedikit pun. Tidak ada yang samar dari urusan hamba ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini poinnya adalah bahwasanya poin yang ketiga ini tentang pembagian ma'iyah. Ma'iyah itu ada berapa? Dua, ada ma'iyah amma, ada ma'iyah kosong. Ma'iyah amma konsekuensinya apa? Mengilmui, mendengar, melihat, menguasai, mengatur, dan seterusnya dari sifat-sifat apa ini? Rububiyahnya Allah SWT. Yang kedua namanya ma'iyah apa? Kosong. Di dalamnya ada makna ma'iyah apa tadi? Amat tambahannya apa? Pertolongan, pembelaan, pemenangan, penguatan, penjagaan, bantuan, dan seterusnya dari yang maknanya apa? Khusus. Nah, bagaimana cara membedakannya? Lihat apanya? Konteks datangnya kalimat ma'a tadi. Paham ya? Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Adapun poin yang keempat dan yang kelima, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya, insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.